perspektif yang agak unik ya, agak berbeda. Tadi agak negatif, tapi ini ada pandangan yang unik. Ada tokoh namanya Laura House. Dia mengklaim dirinya sebagai self-hate coach. Jadi dia nuntun orang, ayo benci dirimu. Tapi cara berpikir dia menarik. Kata dia begini, secara naluriah, kalau bahasa agamanya fitrah, tapi fitrah yang negatif. Kalau seperti Al-Quran itu kan juga banyak menyebut ada beberapa ciri dasar manusia yang negatif. Misalnya khuliqa halu'a, manusia itu tukang mengeluh, manusia itu zoluman jahula, sangat zolim dan sangat bodoh. Ini kan penciri negatifnya manusia. Nah, kata tokoh ini, benci diri itu juga salah satu penciri negatif. Manusia itu secara alamiah dalam dirinya pasti punya keraguan, punya ketakutan, dan punya kebencian-kebencian. Dan jangan dikira ini simpel. Inilah nanti yang melahirkan banyak sekali bisnis-bisnis, banyak sekali proyek-proyek, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mungkin biayanya miliaran, triliunan. Mungkin ada lokakarya, workshop, sekolah, guru, psikiater, psikolog. Ini kan beredar untuk ngurusi keraguan kita, ketakutan kita, kebencian kita. Kata Laura House, tapi sudah dilatih sedemikian rupa, kayak kalian malam hari ini belajar tentang self-hate, benci diri, kok tetap saja Pak, nanti kalau setelah kembali dari sini ya tetap minder, ya tetap apa-apanya tetap. Karena memang faktanya begitu. Suara itu tidak bisa kita bantah karena memang ya benarnya memang begitu. Benarnya memang begitu. Itu diri kita itu memang banyak keraguan, banyak kebingungan, banyak ketakutan. Maka kata orang ini, daripada menyangkal, sudahlah, kamu terima saja bahwa aku ini memang punya gejala membenci diri, punya kecenderungan ke sana. Dan kata dia, gampang kok kalau kita ingin membenci diri kita itu. Misalnya kata dia, coba kalau lagi nganggur, kamu daftarilah orang yang lebih baik dari dirimu. Mestinya bukumu tidak muat itu sudah. Dalam berbagai aspek. Orang yang lebih cakep dari diriku, ini mesti banyak. Kali ini paling banyak mungkin. Orang yang lebih pinter dari diriku, ini mesti banyak. Loh, kalian bikin daftar itu kan langsung, ya, alah apa sih aku ini dibandingkan mereka. Jadi ini cara beliau berpikir ini agak membalik paradigma, dalam arti sampean sedang disarkas ini, disindir. Kalau sedang ingin membenci dirimu ya gampang. Tiap hari kamu ingat-ingat saja orang-orang yang lebih baik, lebih hebat darimu, otomatis kamu minder wes. Begitu kamu tiba-tiba, misalnya saya tidak hadir, terus sama teman-teman takmir, sampean aja yang paling rajin ngaji, yuk diganti Pak Faiz di sini. Itu kalau sampean begitu duduk di sini membayangkan, wah Pak Faiz kayak gitu ya, wah saya tidak mampu Pak, saya itu. Karena sampean ngukurnya membandingkan tadi. Coba tidak usah dibandingkan. Begitu ada di sini, sampaikan saja sesuai yang sampean tahu. Mungkin tidak akan gugup, tidak akan kacau. Tapi karena begitu membandingkan dengan saya, mungkin sejak salam itu sampean ngatur intonasinya Pak Faiz kayak gimana biasanya, kayak sejak bismillah sampai nanti salam kalian noto itu semua, biasanya malah kacau. Dan terus kalian minder gara-gara itu. Atau yang kedua, gunakan logika, selalu ada yang lebih baik. Kalian punya prestasi apa? Ini bukan apa-apa Pak, yang lebih baik banyak. Ini terus begitu. Ya wis, kamu tidak akan jadi orang yang berkembang. Kamu minder terus. Tidak syukur dalam hidupmu meskipun dapat banyak prestasi. Karena cara berpikirmu, cara berpikir yang mengecilkan diri. Ya memang yang disebut faktanya begitu itu, ya faktanya memang banyak prestasi yang lebih baik dari itu. Alah, wong cuma juara puisi tingkat kecamatan saja, yang tingkat kabupaten ada loh. Ya begitu kamu mikir gitu kan minder. Wong itu lomba lari tingkat RT saja, yang kemarin tingkat desa ada juga lombanya. Berarti tingkat RT tidak ada harganya. Kalau berpikirnya seperti ini ya self-hate-mu, kebencian dirimu akan semakin besar. Prestasi apapun. Jadi misalnya kalian sudah lulus kuliah, yang lulus kuliah dari saya banyak lebih cepat.
IP-nya tinggi, yang IP-nya lebih dari saya ada. Lu ini sudah tertinggi Pak, 4 ala yang sama dengan kamu juga ada kok sebelumnya. Wis pokoknya rais. Tidak ada itunya. Juara 1 tingkat internasional, ala itu kan cuma simbol saja. Aslinya apa ya begitu. Nah, pokoknya mikirnya gini terus, ya kamu tidak bisa bersyukur. Jadi rasanya kamu kecil terus. Jadi, ya memang manusia ada pola dalam dirinya yang kalau dihidupkan seperti ini. Apalagi kalau kita fokus pada yang tidak kita miliki. Sudah juara 1 level internasional, misalnya juara 1 nulis apa gitu. Tapi kan saya tidak bisa Pak juara 1 masak. Ya memang kamu bukan ahlimu, tapi karena kamu mikir ke sana, rasanya kemampuanmu tadi jadi kecil. Sudah enak-enak kamu ranking 1 dalam studimu, kamu malah mikir, tapi saya itu secara sosial tidak terlalu bagus Pak. Ya kamu mikirnya geser ke sana. Jadinya kamu tidak bersyukur. Jadi kalau mau mencari alasan betapa dirimu itu layak dibenci banyak, gampang. Jadi kalau ingin membenci dirimu alasannya banyak. Sederhananya kata Laura House itu, wong aslinya memang kamu itu begitu. Yaitu sederhananya, aslinya kamu memang jelek, aslinya kamu memang rendah, aslinya kamu memang kurang prestasi, kan gitu maunya dia. Kalau kita mikirnya hanya ke situ, memang tidak ada manusia yang sempurna. Sejago apapun orang, selalu ada titik di mana dia lemah, tidak mampu, tidak bisa sendiri, dan seterusnya. Seperti minggu lalu waktu kita membahas kesendirian dan kebersamaan, bahwa banyak orang yang saya sendirian lebih hebat kok Pak, saya bisa kok sendirian, tidak butuh yang lain. Tidak, saya tidak kesepian, saya asik saja. Dan kamu menganggap bahwa itu tidak ada andilnya orang lain. Padahal kamu bisa sendiri itu karena orang lain bersedia menjauh darimu sebentar. Coba yang lain tidak mau kamu sendiri. Kamu lagi ingin sendiri, temanmu datang. Kamu lagi ingin sendiri, ibumu nelpon. Kamu lagi ingin asik sendiri, tidak bisa. Jasanya mereka juga. Nah, ini yang bagian ini namanya bagian sarkasnya. Jadi kamu disindir bahwa kalau kamu mentalitas membenci dirimu, sebenarnya gampang. Ada situasi jiwamu yang mendorong ke sana. Tinggal kamu berpikir negatif, melihat sisi negatif saja, selesai. Karena memang hidup kita ini tidak hidup yang perfect. Selalu ada titik di mana kita lemah, di mana kita kurang, di mana kita tidak mampu. Selalu ada batas. Kalau itu manusia, karena dia bukan makhluk yang tak terbatas. Baik, jadi dari sini bisa kita sebut manusia punya juga potensi untuk bisa membenci dirinya. Itulah kenapa potensi ini bisa wujud, bisa aktual kalau kita menghidupkannya, dan itu gampang. Jadi jalan kebencian itu gampang. Makanya kan lebih enak membenci, cepat ketemu alasannya. Baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dari sisi ini ya. Tapi kan ini tidak ideal. Kita punya nilai-nilai yang pastinya nanti tabrakan kalau kita jadi orang yang self-hatred.